Banyak orang percaya bahwa kerja keras adalah kunci utama untuk mencapai kekayaan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar pula peluang kita untuk sukses dan menjadi kaya. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak orang yang bekerja dari pagi hingga malam, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, ada mereka yang tampaknya tidak bekerja sekeras itu, tetapi mampu mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain seperti akses terhadap modal, jaringan sosial, serta strategi keuangan yang tepat. Kerja keras memang penting, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan. Seorang buruh bangunan, misalnya, bekerja dengan tenaga dan waktu yang luar biasa, namun tetap mendapatkan penghasilan yang relatif rendah. Begitu pula dengan petani yang bekerja dari subuh hingga senja, tetapi tetap kesulitan meningkatkan taraf hidupnya. Di sisi lain, seorang investor atau pengusaha bisa menghasilkan pendapatan jauh lebih besar dengan kerja yang tampak lebih ringan, tetapi berbasis pada strategi dan keputusan yang tepat. Ini seperti seseorang yang terus mengayuh sepeda di tanjakan tanpa henti, tetapi tetap tertinggal oleh orang yang menggunakan motor. Dengan alat yang tepat, seseorang bisa mencapai tujuan lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit. Salah satu faktor yang berperan besar dalam pencapaian kekayaan adalah akses terhadap modal dan investasi. Orang yang memiliki modal bisa mengalokasikan uangnya ke aset yang terus berkembang, seperti properti, saham, atau bisnis, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan pasif. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki uang 10 juta rupiah dan menyimpannya di bank tanpa investasi akan tetap memiliki jumlah yang sama dalam waktu 5 tahun. Namun, jika uang tersebut digunakan untuk membeli emas atau berinvestasi dalam usaha kecil, nilainya bisa bertambah. Ini seperti menanam pohon, jika hanya menyimpan benih tanpa menanamnya, ia tidak akan tumbuh. Tetapi jika ditanam dan dirawat dengan baik, pohon itu bisa menghasilkan buah yang banyak di masa depan. Selain itu, jaringan sosial juga berpengaruh besar dalam meraih kesuksesan finansial. Dalam dunia bisnis, siapa yang dikenal seringkali lebih penting daripada seberapa keras seseorang bekerja. Misalnya, seorang pedagang yang memiliki banyak kenalan di kalangan pemasok bisa mendapatkan harga lebih murah dibanding pedagang lain yang hanya bekerja keras tanpa jaringan yang luas. Ini seperti seseorang yang ingin mencapai puncak gunung, mereka yang memiliki pemandu atau teman yang tahu jalur tercepat akan sampai lebih dulu dibanding mereka yang mendaki tanpa arah. Selain itu, wawasan tentang keuangan dan investasi menjadi faktor kunci dalam membangun kekayaan. Orang yang memiliki pemahaman tentang cara mengelola uang, berinvestasi, dan mengambil keputusan keuangan yang cerdas lebih berpeluang mencapai stabilitas dan pertumbuhan finansial dibanding mereka yang hanya bekerja keras tanpa strategi. Misalnya, seseorang yang hanya bekerja keras dan menabung tanpa pemahaman investasi mungkin tetap berada di posisi keuangan yang sama dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, mereka yang belajar investasi, meskipun dengan modal kecil, bisa memperbesar kekayaannya secara bertahap. Ini bisa diibaratkan seperti dua orang yang sama-sama ingin mendapatkan air dari sumur. Satu orang hanya menggunakan ember kecil, sementara yang lain menggunakan pompa air otomatis. Siapa yang lebih cepat mendapatkan banyak air? Daripada hanya berfokus pada kerja keras, strategi yang lebih efektif untuk mencapai kekayaan adalah dengan bekerja cerdas. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keterampilan finansial, membangun jaringan yang kuat, serta mencari peluang investasi yang menguntungkan. Seorang penjual nasi goreng, misalnya, bisa tetap berjualan setiap malam dengan penghasilan yang terbatas, atau ia bisa mengembangkan usahanya dengan membuka cabang, menggunakan pemasaran online, dan bahkan menjual bumbu siap saji agar tetap menghasilkan uang meskipun tidak berjualan langsung. Dengan cara ini, ia bisa memperbesar penghasilannya tanpa harus bekerja lebih keras. Dalam mencapai kekayaan, perlu juga memahami pentingnya keberlanjutan finansial.
Banyak orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat tetapi tidak mampu mempertahankannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang matang, pengelolaan aset yang bijak, serta kebiasaan menabung dan berinvestasi yang disiplin. Konsistensi dalam mengelola keuangan akan membantu menjaga stabilitas finansial, sehingga seseorang tidak hanya menjadi kaya, tetapi juga mampu mempertahankan dan mengembangkan kekayaannya. Selain itu, penting untuk menanamkan pola pikir yang positif terhadap uang dan kesuksesan. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran bahwa uang adalah sesuatu yang sulit didapat dan penuh risiko. Padahal, dengan pemahaman yang tepat, uang bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Mengembangkan mentalitas kaya, yaitu sikap yang optimis, proaktif, dan inovatif dalam melihat peluang, akan membantu seseorang untuk terus berkembang dan tidak hanya bergantung pada kerja keras semata. Sebuah analogi yang bisa menggambarkan hal ini adalah seseorang yang ingin menyeberangi sungai. Jika hanya mengandalkan berenang dengan tenaga sendiri, ia bisa kelelahan di tengah jalan. Namun, jika ia membangun perahu atau memanfaatkan jembatan, ia bisa sampai ke seberang dengan lebih mudah dan cepat. Pada akhirnya, menjadi kaya bukan sekadar soal seberapa keras seseorang bekerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memanfaatkan peluang, membangun strategi, dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cerdas. Kerja keras memang bernilai, tetapi tanpa dibarengi dengan wawasan, strategi, dan akses terhadap peluang yang tepat, hasilnya akan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir dari sekadar bekerja keras menjadi bekerja cerdas demi mencapai kebebasan finansial yang diimpikan. Faktor yang menyebabkan kaya raya. Kekayaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah akses terhadap modal dan investasi. Orang yang memiliki modal dapat menggunakannya untuk membeli aset yang berkembang nilainya, seperti properti, saham, atau bisnis. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bergantung pada tenaga dan waktu mereka sendiri untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga membiarkan uang mereka bekerja untuk mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal seringkali harus mengandalkan kerja fisik yang berat dengan hasil yang terbatas. Selain modal, jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam membangun kekayaan. Seseorang yang memiliki relasi dengan orang-orang berpengaruh akan lebih mudah mendapatkan peluang bisnis, akses ke informasi yang bernilai, serta sumber daya yang tidak tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memiliki koneksi dengan pemasok bahan baku berkualitas tinggi dengan harga lebih murah akan lebih unggul dibanding pesaingnya yang tidak memiliki akses yang sama. Jaringan sosial juga bisa membantu dalam mendapatkan pinjaman modal, peluang kemitraan, atau bahkan bimbingan dari mereka yang sudah lebih berpengalaman dalam dunia bisnis. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah keterampilan manajemen keuangan dan investasi. Banyak orang bekerja keras dan mendapatkan penghasilan tinggi, tetapi tetap tidak kaya karena mereka tidak mengelola uang mereka dengan baik. Mereka cenderung membelanjakan uang untuk keinginan sesaat daripada menginvestasikannya untuk masa depan. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar kaya tahu bagaimana menyusun anggaran, menghindari utang yang tidak produktif, serta mengalokasikan uang mereka dalam aset yang memberikan keuntungan jangka panjang. Pemahaman mengenai cara kerja investasi juga membantu mereka dalam mempercepat pertumbuhan kekayaan mereka. Keberanian mengambil risiko juga menjadi salah satu faktor penentu dalam membangun kekayaan. Banyak orang kaya yang berani mengambil langkah besar, seperti mendirikan usaha sendiri, membeli properti yang berpotensi meningkat nilainya, atau berinvestasi dalam saham. Risiko tentu ada, tetapi mereka yang sukses dalam membangun kekayaan tahu bagaimana mengelola risiko dengan baik. Mereka melakukan riset yang mendalam sebelum mengambil keputusan dan memiliki strategi cadangan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, mereka yang terlalu takut mengambil risiko cenderung tetap berada di zona nyaman dan sulit untuk berkembang secara finansial.
Waktu dan kesempatan juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang kaya yang berhasil karena mereka berada di tempat dan waktu yang tepat. Mereka mengambil peluang yang ada sebelum orang lain menyadarinya. Misalnya, banyak pengusaha sukses yang memulai bisnis mereka ketika ada tren baru yang sedang berkembang, seperti teknologi atau e-commerce. Mereka yang mampu mengenali perubahan pasar lebih awal dan bertindak cepat seringkali mendapatkan keuntungan besar sebelum persaingan menjadi terlalu ketat. Pola pikir juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan finansial seseorang. Orang kaya cenderung memiliki mindset yang berbeda dalam melihat uang dan peluang. Mereka melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, bukan sekadar sesuatu yang harus dihemat atau ditabung tanpa strategi. Mereka juga selalu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, bukan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Pola pikir yang proaktif, inovatif, dan tidak takut gagal adalah kunci bagi mereka yang ingin mencapai kebebasan finansial. Selain faktor individu, lingkungan juga dapat memainkan peran besar dalam membentuk kekayaan seseorang. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, seperti keluarga yang memiliki pemahaman keuangan yang baik, atau komunitas yang mendorong kewirausahaan, cenderung lebih mudah mencapai kesuksesan finansial. Sebaliknya, mereka yang berasal dari lingkungan dengan keterbatasan akses pendidikan dan sumber daya finansial seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mencapai kekayaan. Pendidikan dan pengetahuan finansial juga berperan besar dalam membangun kekayaan. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang investasi, bisnis, dan manajemen keuangan lebih mampu mengoptimalkan penghasilannya dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa wawasan yang cukup. Dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan ekonomi, seseorang bisa membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan menghindari jebakan finansial yang bisa menghambat pertumbuhan kekayaan mereka. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan adalah kunci dalam mempertahankan kekayaan. Mereka yang kaya raya tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tetapi memiliki berbagai aliran pendapatan, seperti bisnis, investasi, dan pendapatan pasif lainnya. Dengan cara ini, mereka tetap bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tetap memiliki sumber pemasukan meskipun salah satu usahanya mengalami kendala. Dalam mencapai kekayaan, penting juga untuk memiliki sikap disiplin dalam mengelola keuangan. Menunda kepuasan dan mengalokasikan pendapatan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti investasi dan pengembangan bisnis, dapat membantu dalam jangka panjang. Banyak orang yang gagal menjadi kaya bukan karena kurangnya penghasilan, tetapi karena tidak mampu mengatur pengeluaran mereka dengan bijak. Pada akhirnya, menjadi kaya bukan hanya soal seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga bagaimana mereka memanfaatkan modal, membangun jaringan sosial, mengelola keuangan dengan baik, berani mengambil risiko, mengenali peluang pada waktu yang tepat, serta memiliki pola pikir yang mendukung kesuksesan finansial. Dengan memahami dan menerapkan faktor-faktor ini, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan disiplin dalam menjalankan rencana keuangan, kekayaan bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan oleh siapa saja yang mau belajar dan berusaha dengan cerdas. Terima kasih telah menyimak dan merenungkan bersama kami di YouTube Afirmasi Positif ini. Semoga kata-kata yang kita bagikan dapat memberi energi positif, kedamaian batin, dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap harinya. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Mari terus menumbuhkan kedamaian dan rasa syukur dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan manfaat dari afirmasi positif yang kita bagikan. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih positif dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.